Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Mataram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap keluarga besar SMP Negeri 2 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita isi kegiatan imtak hari Jumat ini dengan mendengarkan sedikit renungan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya melalui video. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keberkahan sehingga akan menjadi niat dan hajat kita untuk terus bisa berkumpul kembali segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbicara sedikit tentang arti daripada musibah. Musibah itu berasal dari kata asoba, yusibu, isobatan, membentuk kata sawab. Asoba berarti sesuatu yang menimpa dalam hal yang baik. Maka kebaikan itu dilengkapkan dengan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahui tentang kebaikan, kebenarannya. Maka musibah diartikan sebagai sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada hamba. Dan musibah itu bisa datang dalam bentuk yang baik-baik atau yang tidak kita sukai. Ada orang diuji dengan kenikmatan, mungkin dengan nikmat itu dia lupa ke Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan istidraj, yakni pengulur-uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semakin lupa kepada ibadahnya. Ada orang diuji, kadang diturunkan musibah dengan sesuatu yang tidak dia enak buat dia. Dia diuji dengan kematian keluarga, diuji dengan musibah dan seterusnya, seperti musibah yang kita semua hari ini rasakan, yakni pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa lagi melakukan aktivitas sebagaimana biasa dan sekolah tidak bisa seperti yang kita lakukan. Tapi itu semua adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Agar apa? Agar kita semakin dekat dan semakin sadar bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pahami bahwa musibah adalah segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruknya, yang pasti mendatangkan kebaikan ketika kita sabar, ketika kita mampu untuk menahannya, mampu untuk menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 13 Allah isyaratkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul, fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Allah berfirman, tidak ada musibah yang terjadi di bumi ini maupun di diri kita semuanya illa biiznillah, kecuali terjadinya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pandemi COVID-19 ini pun harus kita yakin bahwa ini adalah datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita sekarang, firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyikapinya musibah tersebut? Ya, yakni firman Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Ya, maka siapa yang beriman kepada Allah dengan ujian, dengan musibah tersebut, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ditunjukkan hatinya. Artinya tidak ada pilihan bagi kita, anak-anakku yang saya cintai,
Harus wajib kita meningkatkan kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena siapa yang melihat dengan kacamata iman, maka Allah akan bimbing hatinya menuju kebenaran. Artinya hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan, memberikan kita kenyamanan, memberikan kita rasa yang sama baik ketika ada nikmat atau ketika ada keburukan. Maka kita sikapi dengan nyaman dan nikmat. Maka saat ini pun kita belajar di mana saja. Salah satu bentuk kesabaran kita adalah Allah berikan kita ketenangan. Nah, ini adalah hidayah. Sehingga bagaimana kemudian agar datang hidayah di dalam musibah ini? Bagaimana agar mendatangkan kebaikan dalam musibah ini? Yang pertama tadi harus meningkatkan kualitas iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk realnya kemudian bentuk iman kita? Allah sampaikan lanjutan ayat surat At-Taghabun tadi, wa atiullah wa atiur rasul fa in tawallaitum fa inna ma'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaitum, tapi jika kalian berpaling, fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kalian dan akan tambah menjadi keburukan pada akhirnya. Maka dari itu anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah pandemi, di tengah kita sedang tersimpa musibah seperti ini, seharusnya bukan kita menjaga imunisasi saja, tapi bagaimana imunisasi kita jaga anak-anakku. Ya, imun itu penting, tapi iman itu lebih penting. Ya, kalau Allah menghendaki, segalanya akan terjadi walaupun kita menjaga imun. Maka perlu kita maksimalkan yang pertama iman kita, baru imun kita. Ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Artinya anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti perintah Allah. Setiap waktu sholat, mari kita sholat. Kalau ada waktu kita baca Quran. Kalau kita ada waktu untuk belajar, kita belajar sendiri. Kalau kita tidak paham, kita bertanya. Ini bagian daripada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dan itu perintah Allah, maka disitulah bentuk dari ketaatan pada Allah. Artinya apa? Jangan melakukan maksiat, jangan melakukan dosa, karena dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan, maka musibah ini tidak akan pernah berhenti, tapi justru akan menambah masalah kita. Justru sekarang mari kita perbanyak taat kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak ibadah kita. Anak-anakku rajin sholat, anak-anakku rajin sedekah kalau bisa, anak-anakku rajin untuk melakukan baca Quran dan seterusnya. Ya, bil khusus rajin mengikuti pelajaran-pelajaran walaupun lewat video, itu bagian daripada taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada Rasul. Artinya kalau anak-anakku mampu melakukan sholat sunnah, tahajud misalkan, tahajudlah. Kalau bisa sholat dua. Apalagi sekarang waktu kita banyak untuk di rumah, waktu kita banyak untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan apa? Melakukan amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah, sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin dan Kamis. Ini bagian dari cara kita menolak musibah, menolak bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana anak-anakku sekalian agar kita sabar, agar kita tahan dalam ujian tersebut? Yang pertama tadi adalah iman, yang kedua tadi adalah taat pada Allah dan Rasulnya, yang ketiga selalu kita itu doa, berdoa sebanyak-banyaknya pada Allah Subhanahu wa taala, karena al-mu'min ad-du'a silahul mu'min, sabda Nabi. Karena doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kita punya senjata kita tidak terlihat, tapi dia dapat menggoyangkan, tapi dia dapat sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya saat ini yang paling kuat yang harus kita lakukan adalah berdoa. Wabil khusus berdoa agar kita kembali dapat sekolah, agar kita kembali nyaman, tentram, dihilangkan musibah bencana ini. Jangan berhenti berdoa dalam kondisi apapun, karena siapa tahu doa anak-anakku itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku
kabulkan doa-doa kalian. Maka dari itu anak-anakku sekalian, setelah kalian baca Quran, setelah kalian melakukan sholat, maka perbanyaklah berdoa. Berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa yang kalian pahami, yang intinya agar kita kembali lagi bisa bersama-sama, kembali lagi normal seperti sedia kala. Kemudian yang terakhir yang perlu kita lakukan setelah kita berdoa, jangan lupa kemudian kita berikhtiar. Ikhtiar dalam sisi apa? Dalam sisi bagaimana anak-anakku mampu menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dari apa? Kita biasakan untuk bersih-bersih diri, cuci tangan, pakai masker. Kemudian bagaimana kita menjaga kontak dengan orang lain. Ini bagian daripada ikhtiar, usaha kita agar dengan usaha ini kita semua akan terselamatkan dari pandemi, dari musibah yang sedang ada sekarang ini. Karena bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suci, orang yang bersih. Kemudian sabda Nabi, an-nazafatu minal iman, bagian daripada kebersihan itu adalah orang beriman. Maka kebersihan sudah diajarkan oleh Islam 1400 tahun yang lalu. Maka saat ini ketika kita diperintahkan untuk bersih-bersih, itu sebenarnya sudah ada di dalam ajaran kita, ajaran Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita bersabar menahan ujian ini dengan senantiasa taat, memperbanyak ibadah, kemudian kita berdoa dan berikhtiar menjaga kebersihan kita, sehingga insya Allah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kita kesehatan, keafiatan dan normal kembali seperti sedia kala. Mungkin ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.